Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam pembelajaran daring di rumah. Oh iya, hari ini adalah minggu kedua kita mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah minggu lalu, Ibu memberikan kalian video mengenai penyebab terjadinya banjir. Nah, hari ini Ibu ingin memberikan kalian materi mengenai teks. Nah, teks tersebut masih ada hubungannya dengan video yang minggu lalu, yaitu proses terjadinya bencana banjir. Nah, teks apakah itu? Nah, mungkin kalian pernah mendengar atau melihat bencana banjir, atau gunung meletus, atau terbentuknya aurora. Nah, itu semua adalah fenomena alam. Atau juga nih, kalian pernah melihat atau tahu asal proses kejadian kenakalan remaja, sebab akibatnya apa, terus tawuran. Nah, kalau itu termasuk ke fenomena sosial. Adapun pada teks tersebut fenomena budaya. Nah, fenomena budaya itu adalah seperti wayang atau seni tari. Nah, minggu ini Ibu akan membahas mengenai teks yang berhubungan dengan ketiga fenomena tersebut, fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena budaya. Nanti pada video kali ini Ibu akan memberikan kalian pengertian yang berhubungan dengan teks tersebut, terus ada ciri-cirinya, terus ada strukturnya. Nanti kalian simak dengan teliti, penuh konsentrasi video yang akan Ibu tayangkan dan penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah bab 5, teks eksplanasi. Ini teks yang tadi Ibu maksud, teks eksplanasi yang ada pada bab kelima di semester 2 ini. Apa itu eksplanasi? Mengapa tadi Ibu membahas tentang fenomena alam, budaya, dan sosial? Ini ada hubungannya dengan teks eksplanasi. Mari kita lihat. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya. Yang tadi Ibu jelaskan, fenomena alam seperti banjir, gunung meletus, atau terbentuknya aurora, gerhana, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial seperti kenakalan remaja, tawuran, dan sebagainya. Dan fenomena budaya seperti wayang atau seni tari. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi mengusung sebuah topik. Jadi, pada teks eksplanasi harus ada topik pembicaraan. Nah, teks eksplanasi hendaknya mengusung topik yang akan disampaikan agar tulisan terarah dengan baik. Yang kedua, berisi fakta. Nah, pada teks eksplanasi ini karena dia bersifat non-fiksi, oleh karena itu isi di dalamnya harus berupa fakta berdasarkan sumber terpercaya. Harus ada fakta, ada bukti-buktinya, seperti itu. Lalu yang ketiga, dirangkai dengan pola kronologis dan kausalitas. Kronologis adalah disusun berdasarkan urutan waktu, sehingga peristiwa tersusun dengan rapi. Tes ini juga disusun berdasarkan sebab akibat suatu peristiwa, atau bisa dikatakan kausalitas, sebab akibat. Selanjutnya, gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan umum sebenarnya sudah pernah Ibu bahas pada teks eksposisi. Tapi pada teks eksplanasi akan Ibu jelaskan kembali untuk kalian lebih mengingat lagi. Yang pertama, gagasan umum disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan umum adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Gagasan umum diungkapkan secara tersurat maupun tersirat oleh penulis.
Nah, kalau secara tersurat, gagasan umumnya dapat kalian lihat pada kalimat utama. Biasanya terletak pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan secara tersirat, gagasan umum terletak tersirat di dalam seluruh kalimat pada paragraf. Jadi, kalau tersurat, kalian sudah bisa menentukan dan melihat secara langsung pada awal, akhir, atau awal dan akhir. Sedangkan tersirat, kalian bisa memahaminya karena tersirat itu tidak terlihat, tetapi ada pada kalimat per paragraf. Cara menentukan gagasan umum pada teks. Yang pertama, baca teks dengan cermat. Dengan kalian membaca, kalian bisa menentukan gagasan umumnya dan akan muncul pertanyaan, apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan utama teks atau gagasan umumnya. Lalu, yang kedua adalah temukan kalimat utama. Apabila sudah menemukan kalimat utama, kalian bisa menentukan di mana gagasan umum itu berada. Ciri kalimat utama mengandung topik permasalahan, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Biasanya juga memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Dan yang terakhir, pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata berupa kesimpulan. Nah, menentukan kalimat utama ini pun sama, sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya mengenai deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif adalah kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Nah, di sini sudah Ibu tandai yang warnanya merah ini, itu disebut deduktif karena posisinya terletak di awal kalimat atau paragraf. Lalu ada induktif. Di sini sudah Ibu tandai yang warna merah, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, yang ini adalah kalimat campuran atau paragraf campuran. Kalimat utamanya terletak di awal dan terletak di akhir. Seperti itu. Biasanya ditandai dengan kata dengan demikian. Seperti itu. Lalu yang C adalah struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, adapun ulasan. Jangan sampai kalian balik ya, ulasan dulu, rangkaian kejadian, lalu identifikasi fenomena. Itu tidak bisa, jadi harus berurutan seperti ini. Identifikasi, rangkaian kejadian, dan ulasan. Nah, yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena itu berupa penjelasan umum mengenai fenomena yang akan dibahas. Nah, di sini kita membahas tentang gerhana bulan, maka di identifikasi fenomena ini kalian jelaskan secara umum mengenai gerhana bulan. Kalian baca, sudah Ibu berikan contohnya, silahkan dibaca dengan teliti. Lalu yang kedua adalah rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian adalah urutan peristiwa. Biasanya berupa urutan peristiwa, proses terjadinya, dan sebab akibat. Di sini berarti dijelaskan urutan peristiwa terjadinya gerhana bulan, proses terjadinya bagaimana, dan sampai sebab akibat terjadinya gerhana itu seperti apa. Ini kalian baca secara teliti. Silakan dibaca. Lalu yang ketiga adalah ulasan. Ulasan adalah simpulan dari identifikasi fenomena dan rangkaian kejadian. Nah, pada ulasan ini gabungan dari rangkaian peristiwa atau kejadian dan identifikasi fenomena. Jadi berupa simpulan. Ini ada contohnya. Silahkan dibaca. Dan yang terakhir adalah tugas. Nah, tugasnya seperti biasa, buatlah sebuah ringkasan di buku catatan dulu dari materi yang sudah saya jelaskan. Nanti minggu depan baru Ibu berikan latihan soalnya. Ingat, setiap tugas meringkas kalian kerjakan di buku catatan, bukan di kertas selembar.
Dan jangan lupa diberikan nama, tanggal, diberikan tugasnya kapan, namanya siapa, kelas berapa, dan mata pelajarannya apa, agar nanti tidak tertukar ketika pengumpulan. Oke, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ingat, nilai kalian bergantung pada tugas yang kalian kerjakan. Oke. Dan yang terakhir, terima kasih. Semangat belajar, tetap di rumah aja. Ingat, apabila berpergian, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan sesekali kalian bergerombol atau berkumpul, karena sekarang virus corona atau COVID-19 itu sudah ada di depan mata. Jadi, kita harus tetap hati-hati, waspada, sayangi diri kita dan sayangi keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.